salinitas yang ideal untuk akuarium air laut itu berapa sih? Di laut pun beda kedalaman bisa berbeda salinitas loh. Tapi pasti kalian akan bertanya-tanya. Bukannya 30, Bang? Nah, 30 sebenarnya bisa. Ikan koral anemon juga bisa hidup, tapi mereka sebenarnya kurang happy untuk jangka panjang. Kalau untuk idealnya, itu ada di 34 sampai 35 ppt guys. Kalau kalian berat hati untuk bikin 35, kalian bisa main di 30 sampai 32 aja. Stabilitas lebih penting guys. Jangan minggu ini 32, minggu depan 35, 36, minggu depannya lagi 100. Wah, kalau kayak begitu, enak jadi ikan asin coy. Nah, tempat di mana koral-koral itu hidup biasanya ada di salinitas 35. Kalau 30 itu biasanya ada di daerah pinggiran pantai guys. Lalu apa pengaruh salinitas terhadap biota laut? Nah, ini dasar banget. Sebagai pemain reef tank sejati, kita wajib paham guys. Mungkin banyak yang beranggapan, Gak apa-apa lah, yang penting airnya asin. wah, itu salah besar. Salinitas sangat berpengaruh terhadap osmoregulasi. Biota laut seperti ikan, koral, anemon bisa mati jika salinitas terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, apa itu osmoregulasi? Osmoregulasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk mengatur keseimbangan air dan garam di dalam tubuhnya, supaya sel dan organ bisa bekerja tanpa terkejut-kejut. Kalau ikan laut, mereka hidup di air yang lebih asin dari tubuhnya, sehingga air di dalam tubuh cenderung keluar. Solusinya, mereka akan banyak minum air laut. Jika kelebihan garam, maka akan dikeluarkan lewat insang. Kalau salinitas terlalu tinggi, memang tidak langsung mati seketika, tapi pelan-pelan organ akan mulai rusak karena terlalu kerja keras membuang garam. Lalu, kalau salinitas rendah, kebalikannya, air dari luar akan menyerbu masuk ke dalam tubuh ikan. Akibatnya juga sama, organ-organ akan bekerja keras menahan air yang masuk. Pelan-pelan organ jebol dan akhirnya mati. Gimana? Masuk akal kan? Karena itulah ada yang namanya aklimasi. Itu adalah proses adaptasi biota laut dari salinitas tinggi ke rendah atau sebaliknya, supaya organ-organ tubuh tidak kaget dan bisa menyesuaikan pelan-pelan. Makanya tidak heran kalau kita salah aklimasi terlalu kecepatan, dampaknya bisa bikin ikan pindah alam seketika. Bisa juga jangka panjang. Walaupun makan, pelan-pelan badan ikan tetap kurus karena organ kerja keras terus tanpa henti. Ujung-ujungnya pindah alam juga. Salinitas yang turun atau naik terlalu cepat jauh lebih berbahaya daripada perubahan pelan-pelan. Karena itu, semua biota laut yang baru kita beli wajib aklimasi secara perlahan. Bagaimana cara kita menjaga salinitas di akuarium kita? Setiap hari akuarium kita akan mengalami evaporasi. Itu bukan susu guys. Evaporasi itu penguapan. Yang menguap hanya airnya, garamnya tetap di situ. Karena itu, salinitas pelan-pelan akan terus naik. Semakin tinggi, air di akuarium akan terus berkurang. Solusinya bukan kalian tambahin air laut lagi, tapi kalian harus top up air tawar. Biasa orang suka bilang air RO. Itu adalah air reverse osmosis. Jadi air yang mineralnya kosong. Biota laut benci mineral acak yang gak terukur. Dari air tawar kita kasih mineral yang kosong aja. Biarkan mineral dan trace elemen datang dari air laut ketika kita water change. Setelah itu ya diukurlah salinitasnya sampai balik normal lagi. Nanti per 2 hari dicek. Ya begitulah hidup ngurusin reef tank. Sampai dikira kayak orang gila, ngeker-ngeker saban hari. Oke, itu dia guys, dasar tentang salinitas yang harus kita ketahui sebagai reefer sejati. Nah, keren kan? Kalau kalian mau jadi reefer sejati, minimal kalian harus pahami dulu salinitas. Jangan cuma jago beli ikan terus. Soalnya lama-lama boncos, kantong jebol kemana-mana, akhirnya nggak bisa makan nasi. Oke lah, daripada gue bacot terus, sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys. Bye-bye.